Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Ambarwati dengan NIM 2106020007 dari kelas 1A Akuntansi. Ingin menjelaskan materi tentang hardware. Pengertian hardware komputer. Hardware atau dalam bahasa Indonesia disebut perangkat keras adalah semua bagian fisik komputer. Identitas yang membedakan antara hardware dengan software adalah kalau hardware itu data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya. Sedangkan software yaitu adalah menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya ada fungsi hardware, yaitu yang pertama sebagai media pemberi masukan data atau yang disebut eksekutor. Yang kedua, hardware berfungsi sebagai pengolah data. Dan yang ketiga, hardware juga mempunyai fungsi sebagai penampil inputan dari sebuah proses. Lalu, yang selanjutnya ada jenis-jenis hardware komputer. Yang pertama, itu ada unit masukan atau yang disebut input device, yaitu unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Lalu yang selanjutnya ada peralatan input terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama ada keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Yang kedua, itu ada mouse. Mouse adalah salah satu unit masukan atau input device. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu, dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibanding dengan keyboard, sesuai dengan pergeseran atau pergerakannya. Sebagian besar mouse terdiri dari 3 tombol. Umumnya, hanya 2 tombol yang digunakan, yaitu tombol kiri dan tombol kanan. Saat ini, mouse dilengkapi pula dengan tombol penggulung atau scroll, di mana letak tombol ini terletak di tengah. Yang ketiga ada touchpad, yaitu unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Selain touchpad adalah model unit masukan yang sejenis, yaitu pointing stick dan trackball. Yang keempat ada light pen. Light pen adalah pointer elektronik yang digunakan untuk modifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Light pen memiliki sensor yang dapat mengirimkan sinyal cahaya ke komputer yang kemudian direkam, di mana layar monitor bekerja dengan merekam 6 sinyal elektronik setiap baris per detiknya. Yang kelima ada joystick dan games. Pedal alat ini biasanya digunakan pada permainan atau games komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkat, sedangkan games pedal biasanya berbentuk kotak atau persegi, terbuat dari plastik
dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Yang keenam ada barcode. Barcode adalah suatu kumpulan data optik yang dibaca mesin. Sebenarnya kode batang ini mengumpulkan data yang lebar atau garis dan spasi garis paralel dan dapat disebut sebagai kode batang atau simbologi linier atau 1D atau satu dimensi, tetapi juga memiliki bentuk persegi, titik, heksagon, dan bentuk geometri lainnya. Di dalam gambar yang disebut kode matriks atau simbologi 2D atau dua dimensi. Selain tak ada garis, sistem 2D sering juga disebut sebagai kode batang. Yang selanjutnya ada scanner. Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Dari memori komputer selanjutnya disimpan dalam hard disk ataupun floppy disk. Fungsi scanner ini mirip seperti mesin fotokopi. Perbedaannya adalah mesin fotokopi hasilnya dapat dilihat pada kertas, sedangkan scanner hasilnya dapat ditampilkan melalui monitor terlebih dahulu, sehingga kita dapat melakukan perbaikan atau modifikasi dan kemudian dapat disimpan kembali baik dalam bentuk file teks maupun file gambar. Yang kedua ada proses device atau unit pemrosesan, yaitu perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai pemroses dan pengolah data yang dimasukkan melalui input device dalam bentuk informasi, sehingga akan diterima oleh brainware. Peralatan proses device terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama ada power supply. Power supply menyediakan arus listrik untuk berbagai peralatan CPU power supply, mengkonversi listrik dan menyediakan aliran listrik tetap untuk digunakan komputer. Yang kedua ada RAM atau Random Access Memory. Memori RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory, biasanya disebut dengan istilah pendek, yaitu memori. Memori atau RAM merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara. Memori yang bekerja dengan menyimpan dan menyuplai data-data penting yang dibutuhkan prosesor dengan cepat untuk diolah menjadi informasi. Yang ketiga ada prosesor atau unit pemrosesan. Pengertian prosesor atau yang biasanya disebut dengan CPU adalah otak dari komputer. Prosesor adalah komponen yang mengeksekusi perhitungan kompleks yang memungkinkan komputer untuk bisa digunakan menjelajah internet, memutar lagu di iTunes, dan menjalankan sistem operasi. Yang keempat itu ada motherboard atau unit pemrosesan. Motherboard atau papan induk adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung. Motherboard biasa disingkat dengan kata MOBO. Pada motherboard inilah perangkat keras seperti hard disk, RAM, prosesor, kartu grafis, dan perangkat keras lainnya dihubungkan. Yang ketiga, ada output device atau unit keluaran, yaitu sebuah komponen perangkat yang merupakan bagian dari personal komputer. Output device merupakan perangkat yang bertugas untuk menampilkan data yang telah diproses oleh bagian prosesor.
Sebelumnya, data diambil oleh perangkat masukan atau input device. Peralatan output device terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama ada monitor. Monitor komputer adalah salah satu jenis soft copy device karena keluarannya adalah berupa sinyal elektronik. Dalam hal ini berupa gambar yang tampil di layar monitor. Gambar tampil adalah hasil pemrosesan data ataupun informasi masukan. Monitor memiliki berbagai ukuran layar, seperti layaknya sebuah televisi. Tiap merek dan ukuran monitor memiliki tingkat resolusi yang berbeda. Resolusi inilah yang akan menentukan ketajaman gambar yang dapat ditampilkan pada layar monitor. Jenis-jenis monitor saat ini sudah sangat beragam, mulai dari bentuk yang besar dengan layar cembung sampai dengan bentuk yang tipis dengan layar datar atau flat. Yang kedua, ada printer. Printer merupakan sebuah perangkat keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk menghasilkan cetakan baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer pada media kertas atau yang sejenisnya. Yang ketiga, ada speaker. Speaker di sini pengertiannya sama dengan speaker pada umumnya. Speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektronik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Yang keempat ada backing storage atau unit penyimpanan. Suatu tempat penyimpanan atau penampung data dan program. Peralatan prosesor device terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama ada hard disk atau HDD. Hard disk bisa juga disebut dengan hard disk drive atau HDD atau hard drive atau HD. Hard disk adalah salah satu alat perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. Di dalam hard disk berisi piringan magnetis. Hard disk pertama kali diciptakan oleh salah satu insinyur IBM. Ia adalah Reynolds Johnson pada tahun 1956. Hard disk yang juga dikenal dengan nama piringan keras ini pertama kali terdiri dari 50 piringan berukuran 2 kaki atau 0,6 meter. Dengan kecepatan putaran mencapai 1200 rpm atau rotation per minute dengan kapasitas penyimpanan 4,4 MB. Yang kelima ada peripheral atau unit tambahan, perangkat keras yang dihubungkan ke komputer untuk meningkatkan kegunaannya dan membantu pekerjaan. Contoh perangkat keras komputer yang termasuk dalam unit tambahan atau peripheral antara lain yang pertama ada modem. Pengertian modulator adalah suatu rangkaian yang berfungsi melakukan proses modulasi, yaitu proses menumpangkan data pada frekuensi gelombang pembawa atau carrier signal ke sinyal informasi atau pesan agar bisa dikirim ke penerima melalui media tertentu atau seperti media kabel atau udara. Biasanya berupa gelombang sinus. Yang kedua ada sound card atau kartu suara. Adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Sound card terbagi menjadi 3, yaitu
Sound card on board adalah sound card yang menempel langsung pada motherboard komputer. Yang kedua ada sound card off board, yaitu sound card yang pemasangannya di slot ISA atau PCI pada motherboard. Rata-rata sekarang sudah menggunakan PCI. Standar eksternal sound card eksternal adalah sound card yang penggunaannya disambung ke komputer melalui port eksternal seperti USB dan Firewire. Demikianlah materi hardware yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.